Kami percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Ini lagi. Bukan cuma Islam agama. Sholat 3 kali sehari. Merasa Enggak, maksud dia gimana teman-teman? Maksudnya dia mau jamak setiap hari gitu, tanpa ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan mereaksi video daripada Munafikun. Siapa itu? Ade Armando. Lanjutkan. kali ini saya hendak bela diri. Belakangan ini saya menyaksikan berbagai video yang menuduh saya murtad, menghina Islam, menghina Islam, ingin menghancurkan Islam. Itu adalah fitnah yang keji. Siapa bilang? Saya adalah seorang Muslim yang tak punya niat sedikit pun untuk meninggalkan agama saya. Tidak mungkin terbersit dalam pikiran saya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari ajaran Islam. Saya merasa saya adalah Muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Saya salat 5 kali, walau mungkin saya cukup rileks menjalankannya. Saya lazim melakukan penggabungan sholat. Dalam Islam itu namanya jamak. Jadi saya bisa menggabungkan sholat duhur dengan asar, atau sholat maghrib dengan isya. Ini adalah hal yang sangat lazim dalam Islam. Saya tidak merasa. Enggak, maksud dia gimana teman-teman? Maksudnya dia mau jamak setiap hari gitu, tanpa ada landasan apapun. Karena gini, kalau kita meninjau yang namanya jamak ataupun rukhsah ya. Rukhsah dalam Islam itu apa? Keringanan di dalam Islam itu ingkana ilatin. Ingkana ilatan, apabila ada pengkarenaan, ada sebab. Enggak bisa semena-mena. Mau jamak tiap hari enggak bisa, harus ada yang namanya, memang mungkin ada yang namanya kan jamak kasurah ya kan, ada yang namanya jamak tawilah. Nah itu punya syarat dan ketentuan coy, enggak asal-asal lu bisa gunain gitu kan teman-teman ya. Ini orang gabrul, dia lucu. Harus ada alasan kuat untuk melakukan jamak. Dari apa yang saya tahu, dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah sholat 5 waktu. Siapa bilang? Al-Quran hanya menyebut ada sholat di waktu-waktu tertentu, dan jumlahnya menurut perhitungan saya bukanlah 5. Karena itu dalam dunia Islam ada banyak umat Islam yang memang menjalankan sholat 3 kali sehari. Tapi untuk kali ini saya tidak ingin terlalu jauh membahasnya. Kalau Anda tertarik untuk mendiskusikannya, sangat tertarik, saya sangat bersedia untuk menyampaikan argumen saya tentang sholat ini di video yang lain. Oke teman-teman, langsung kita reaksi aja. Di mana Syiah ya? Di mana Syiah adalah orang-orang yang mendeklarasikan bahwa sholat itu tidak 5 waktu tapi 3 waktu saja, sesuai dalil yang mereka bawa, yaitu Al-Isra ayat 17. Dah. Apa itu di dalam Al-Isra ayat 17? Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kanal mashhudan. Nah ini agak terbata-bata karena saya lihat dia di YouTube, nggak lihat daripada mushaf gitu kan. Aqimis shalah, dirikan olehmu akan sholat. Menunjukkan apa di sini? Kalau kita meninjau daripada maknanya, dirikanlah sholat dari sesudah tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Dari diksi daripada Al-Quran di situ ada kata ilah. Arti ilah itu ghayah. Arti ghayah itu terbagi dua, ada ghayah dakhil, ada ghayah kharij. Misalnya 1 sampai 10. Nah, apa namanya itu? Ahadun ila asyar misalnya. Nah, wahidun ila asyar. Itu ada dua kemungkinan. Kalau ghayah dakhil, 10-nya terhitung. Kalau ghayah kharij cuma 1 sampai 9, 10-nya tidak terhitung. Nah, di sini ilah menurut para tafsir ulama yang itu ahli lughawi sendiri, ya, yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah, menjelaskan bahwa ilah di situ adalah ghayah dakhil. Apa itu ghayah dakhil? Ghayah dakhil yaitu hitungannya dihitung, yaitu sholat
mulai daripada tergelincir sesudah dirikanlah sholat dari sesudah tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Kata sampai di situ gini, kecuali ya bunyi kata-katanya gini, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Mata kapan gitu. Liduluki syamsi wa ghasaqil laili. Pakai kalimat waw, bukan kalimat ila. Dirikanlah olehmu akan sholat saat tergelincir matahari dan ghasaqil laili. Apa? Gelap malam. Kalau dan, kata hubung dan ataupun waw dinamakan mutlak jamak ataupun taksim. Oke, benar, sholat itu 3 waktu. Tapi di situ menggunakan kata ila. Ila itu ghayah, sampai. Berarti ada hal-hal yang kemudian dilalui. Paham? Misalnya, saya berjalan daripada Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Apakah cuma terbenar kita itu dari Jakarta Timur tiba-tiba teleportasi tiba-tiba sampai ke Jakarta Barat? Tidak ada wilayah yang dilewati. Ya pasti ada toh. Jadi saat kamu berjalan ke Jakarta Timur sampai ke Jakarta Barat, ada wilayah-wilayah yang kemudian kamu lewati. Sama seperti sholat daripada tergelincir matahari sampai gelap malam, ada hal-hal yang dilewati. Tergelincir matahari, kapan tergelincir matahari? Mulai daripada waktu duhur. Daripada waktu duhur ada hal yang dilewati sampai ke gelap malam sana. Gelap malam, arti gelap malam itu midnight-nya. Ada yang dilewati, yaitu dilewati asarnya dulu, maghribnya, dilewati isyanya, ditutup, makanya ditutup dengan kata-kata wal Qur'anal fajri, dan sholat subuh. Itu saja daripada penelitian kita kepada ayat yang sifatnya am, yang sifatnya umum, kita bisa simpulkan bahwa sholat itu 5 waktu karena menggunakan kata sampai. Kamu berjalan daripada Jakarta Timur sampai ke Jakarta Barat, ada hal yang kamu lewati. Jadi dari tergelincir matahari sampai gelap malam buta sana, ada hal yang terlewati. Nah, ingat, makanya inilah kekurangan daripada Ade Armando. Kamu tuh gimana ya? Enggak termasuk kepada murtad ya, tapi termasuk kepada orang munafik yang udah tahu kamu enggak paham Islam, mencoba menjelaskan Islam dengan tidak ada keilmuanmu. Di situ bro Ade. Jadi jangan sok-sok akademisi, karena Islam ini datang kepada Rasulullah ya, melalui Allah sang sumber utama kepada Rasulullah. Yang paling berhak menjelaskan Islam yaitu Rasulullah, yang paling berhak menjelaskan Al-Quran yaitu Rasulullah. Dan ingat, mekanisme ataupun sistemasi Al-Quran itu mekanismenya dinamakan dengan ijmali. Tahu nggak ijmali apa? Pokok. Jadi Al-Quran ini tidak menyemat apapun yang sifatnya rinci, tapi menyemat segala apapun yang sifatnya pokok. Pokok itu lengkap secara pokok. Agar tapi perincian daripada Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ingin dijadikan sebagai bacaan, sebagai hafalan, sebagai azkirat, zikir-zikir, sebagai sana, pujian-pujian. Jadi kalau seandainya Al-Quran menjelaskan rinci semuanya, maka Al-Quran tidak segini 6 tronton isinya Al-Quran semua. Nggak ada yang mau baca, nggak ada yang mau beribadah dengan Al-Quran, nggak ada yang mau hafal, nggak ada yang mau berzikir dengan Al-Quran. Karena apa? Kebanyakan. Makanya metode daripada Al-Quran, metodenya metode pokok ataupun ijmali. Maka metode hadis adalah metode tafsili. Makanya wajib mempertimbangkan mana keumuman, mana kekhususan yang membuat keluarnya sebuah hukum daripada dalil-dalil yang khusus gitu sampai ilmumu ke sini ndak kan? Makanya mending diam, nggak usah jelasin Islam kecuali sampai ilmumu sampai ke sini. Itu. Oh, berarti Al-Quran tidak lengkap dong. Berarti kamu juga akan mengatakan tidak lengkap seperti gini. Cara membuat Indomie, bawang merah, bawang putih, air, baskom, mie, apalagi kecap, dah kelar. Apakah itu lengkap? Lengkap. Bedanya itu pokok dan tidak dirincikan.
Kalau dirincikan, bawang dipotong-potong gini, ini diginiin gini, airnya diseduhin gini, kompornya dibuat kayak gini, ini dibuat kayak gitu, itu perincian. Maka karena Al-Quran dengan alasan ingin dijadikan sarana ibadah, dijadikan sarana hafalan, sarana azkira, sarana pujian kepada Allah, maka Al-Quran itu dibuat seringkas-ringkasnya dengan metode pokok. Maka yang paling berhak menjelaskan Al-Quran yaitu Rasulullah dengan metode hadisnya. Lalu kita buka data sekarang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang paling berhak menjelaskan Al-Quran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Gimana ya cara kita bilang ya, bro adik, sadar diri, manusia biasa, bukan nabi, bukan nabiullah. Kalau anda adalah nabi ke-26, saya akan dengarkan anda. Masalahnya itu gini, ini sumber utama untuk menjelaskan Al-Quran, yaitu Allah. Ya, melalui Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad menjelaskan tentang segala firman. Setelah menjelaskan, merincikan segala firman dengan pengajarannya. Jadi hingga diklasifikasikan mana hadis, mana Al-Quran. Jadi yang menjadi Al-Quran adalah isinya landasan-landasan pokok semuanya gitu. Ya, maka isi daripada hadis adalah perincian daripada penjelasan Al-Quran. Karena yang paling berhak menjelaskan Al-Quran bukan Aldi Armando, bukan Kumaila, bukan segala ulama, bukan, tapi Rasulullah. Tapi kenapa kita harus mendengarkan ulama tafsir dalam menjabarkan Al-Quran? Karena ulama tafsir ditinjau kredibilitasnya karena bersanad sampai Rasulullah. Artinya apa? Jika ada orang yang menjelaskan Al-Quran tidak bersanad kepada Rasulullah, itu ditolakkan. Kenapa kemudian ditolakkan? Kenapa? Ditolakkan karena apa? Karena yang paling berhak menjabarkan Islam cuma Rasulullah, kecuali dia Rasul ke-26, mendirikan Islam yang baru dan diizinkan oleh Allah, maka harus dengarkan dia. Masalahnya Rasulullah khatamul anbiya, makanya wajib menjelaskan Al-Quran yang bersanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Makanya kita yang tidak punya guru yang sampai kepada Rasulullah wajib mendengarkan para ulama yang sanad daripada keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Misalnya Ibnu Katsir, ya, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, misalnya Imam Al-Qurtubi, di mana daripada gurunya, daripada muridnya itu bersanad sampai kepada sahabi, bahkan sampai kepada Rasulullah. Karena sahabi mengambil segala firman daripada Rasulullah dan sahabi menjabarkan Al-Quran sesuai dengan apa dijabarkan oleh Rasulullah. Maka ingat, kamu bukan nabi, jangan menjabarkan Al-Quran seenaknya gitu. Paham ya? Nih baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 5 waktu, 3 waktu loh. Itu aja nggak ngerti. Berjalan daripada Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Nah, cuma 2 wilayah dah. Dari Jakarta Timur ya udah Jakarta Barat dah. Wilayah yang dilewati nggak ada tuh, nggak ada. Dia langsung telepon, tiba-tiba hilang sampai sana. Nggak ada wilayah yang dilewati. Apa logika di Armando tidak berpikir? Padahal jelas-jelas sampai. Arti kata-kata sampai berarti ada yang dilewati gitu. Apa yang dilewati? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana awwala turida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan raq'atani ila al-maghrib. Apa dikatakan? Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pertama yang diwajibkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat. Nah, kecuali maghrib yang 3 rakaat. Nah, artinya 4 rakaat itu. Kemudian Allah sempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar, isya, akhirnya 4 rakaat dalam kondisi hadir dan tidak safar. Dan tetapkan salat sebagaimana kewajiban di awal waktu safar. Nah, ini hadis Rasulullah menjelaskan apa? Bahwa ada salat 2, 3 dan 4 Di mana itu dalam pengajaran Rasulullah tentang yang tadi umum. Di dalam Al-Quran misalnya aqimis salat, tunaikan salat, umum. Bagaimana itu salat? Rasulullah menjelaskan kepada siapa? Sahabat ingin menurunkan ajaran Rasulullah bagaimana? Mencatat dalil-dalil, mencatat hadis-hadis, hingga kemudian diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada tabi'in, kepada ulama sampai kepada kita. Makanya rujukan kita adalah para ulama, karena penyampaian dan penjelasan mereka itu sampai kepada para ulama. Ini kenapa 5 waktu, coy? Udah paham? Nah, sana kita buka lagi nih. Nah, terus ini lagi. Bahkan disuruh jaga sholat 5 waktu, jangan asal-asal lu sholat 3 waktu loh. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Inna faratu ala ummatika khamsas salawat. Ini sudah 5 nih. Sesungguhnya mewajibkan aku atas umatmu Muhammad 5 waktu salat dan menjanjikan aku di sisi dengan janji bahwasanya orang yang datang dengan menjaga 5 waktu salat pada waktunya akan kumasukkan ke surga, dan barang siapa tidak menjaga 5 salat maka tidak ada janji baginya di sisiku. Itu bro Ade Armandol, itu yang harus lo tahu. Itu yang harus kamu tahu tentang keilmuan Al-Quran, tentang keilmuan Islam, bahwa Al-Quran itu metode ijmali, bahwa hadis itu metode tafsili. Apa itu metode tafsili? Yaitu dengan metode perincian. Paham? Udah paham ya kenapa kamu itu dianggap sebagai orang munafik oleh orang Islam? Karena keilmuanmu yang tidak bersandar kepada Rasulullah mencoba menjelaskan Islam, padahal esensi daripada Islam sami'na wa ta'na, mendengarkan dalilnya dan taat di balik dalilnya, bukan mengkontra dalilnya, bukan melawan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu coy. Tapi saya merasa perlu menjelaskan saya sholat untuk menyatakan pada mereka yang memfitnah saya, apa fitnah yang benar lu? Muslim yang menjalankan perintah yang disampaikan Nabi Muhammad. Sebenarnya fitnah itu kalau kita katakan yang Muslim, kamu Muslim, itu fitnah. Saya adalah Muslim yang sangat percaya dengan ajaran Islam. Memang harus pula saya beri catatan, saya adalah Muslim yang taat, tapi percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Ada ini lagi, bukan cuma Islam agama yang benar, semua agama benar kecuali penyembah setan. Oke, semua agama benar ya. Tuhan Hindu benar, Tuhan Buddha benar, Tuhan Kristen benar, Tuhan Islam benar. Oke, langit dan bumi diciptakan oleh 5 Tuhan. Itu sesuai penjabaran Ade Armando. Jadi duduk, Yesus duduk nih, duduk rapat. Yesus duduk, Brahmana, Siwa, Krishna duduk rapat sama Buddha, ya kan? Sama semua Tuhan, sama Zeus ya, sama Mitra, sama Hera ya, sama Mitra, sama Hera, sama Horus, sama apa lagi dewa-dewa Yunani itu, sama dewa-dewa Turki itu. Duduk tuh sama Firaun itu lagi. Nah, yang nyembah Firaun. Oi, gimana coy? Yep, baik nih. Sus. Yo. Gimana? Coba tanya Brahmana, kita buat bumi nggak? Yo, oke, siap. Coba tanya Krishna, kita buat bumi. Siap, aman? Oi Buddha, gimana lu? Buat bumi? Siap. Zeus, oke nggak? Siap. Itu gimana? Hah? Hera, Hades, Horus, buat bumi kita? Buat, oke. Itu pemikiran lo. Semua agama benar. Itu. Untuk menunjukkan apa? Satu zat ketuhanan yang maha benar. Agar tapi ketika agama banyak, seharusnya kamu berpikir bahwa ada banyak yang sedang memfitnah Tuhan dengan ajaran yang menghadirkan Tuhan-Tuhan dengan versi mereka, tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi hanya ada satu agama yang benar, adalah agama yang paling bisa diterima secara rasional. Selebihnya hanyalah agama yang menyuguhkan ketuhanan, dan itu justru memfitnah Islam, yang justru itu memfitnah Allah. Dikatakan Allah wa ilahukum ilahu wahid. Ya, yang namanya Tuhan itu tetap satu. Karena apa? Di dalam otakmu tidak mungkin menyemat ada Tuhan dua. Karena jikalau ada Tuhan dua, ada dua kekuatan Sang Maha Kuasa, maka Sang Maha Kuasa pasti saling bisa membinasakan. Tuhan A pasti bisa bunuh Tuhan B, Tuhan B pasti bisa membunuh Tuhan A. Tapi jikalau Tuhan A terbunuh karena Tuhan B, jikalau Tuhan B terbunuh karena Tuhan A, dua-duanya bukan Tuhan. Gimana itu? Saling bertolak belakang. Dikatakan Allah, la ilaha illallah, aku najis disebut Tuhan oleh mereka yang menyuguhkan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah yang mereka sembah selain aku, maka khususkan namaku dengan nama Allah. Makanya tidak ada Tuhan. Artinya apa tidak ada Tuhan? Apapun yang kalian interpretasikan sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan, kecuali aku, illallah, kecuali aku, gitu. Paham? Paham? Itu yang mau dijelaskan bro adik. Mau agama benar, aneh loh. Agama benar, tentu saja kecuali yang mengada-ada seperti yang menyembah setan misalnya. Ingat, Ade Armando bilang kecuali nyembah setan. Oke, misalnya ada orang tiba-tiba bikin agama nyembah mesin cuci. Benar menurut dia. Yang penting jangan nyembah setan. Itu ya. Semua agama benar dong. Menyembah mesin cuci kalian, menyembah tambah ikan kalian, menyembah tokek belang, suka-suka kalian ya. Yang penting ya semua agama benar. Ya udah, sembah tokek belang aja lah. Tapi di luar itu, semua agama dan kepercayaan menurut saya adalah benar. Saya percaya para penyebar agama memang memperoleh wahyu dari Tuhan. Dari Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa,
Konghucu, Siddhartha Gautama, dan sebagainya dan sebagainya. Saya percaya semua agama membawa ajaran kebaikan. Kenapa nih orang gabrul banget ya Allah? Jadi ibaratnya gini, gimana nih? Dia mau jelasin multiverse apa gimana tuh? Jadi ibaratnya gini. Si Dharma, Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam, Yesus, semuanya mendapati wahyu daripada Tuhan. Tuhan yang mana, bro adik? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Atau setiap yang tadi kamu bilang itu punya Tuhannya masing-masing. Nah, misalnya Yesus punya Tuhannya, ya. Nabi Muhammad punya Tuhannya. Jadi di bumi ini ada dua Tuhan. Stres kepala. Berarti yang menciptakan bro ade ini siapa nih? Tuhan yang mana yang menciptain nih? Tuhan yang ngasih firman ke Yesus apa Tuhan yang ngasih firman ke Nabi Muhammad? Yang mana nih? Yang mana nih? Hah? Kira-kira Tuhan yang nyiptain Yesus itu kantornya di mana tuh di langit? Nah, kantor Tuhan yang menciptain Nabi Muhammad yang ngasih firman ke Nabi Muhammad, kantornya di mana? Mana tahu di sana kayak parlemen, teman-teman. Ya, kayak DPR, kayak kantor DPR di sana beda-beda tuh. Aduh. Terus dia bilang setiap ajaran membawa kebaikan. Nggak usah beragama, tinggal baik doang. Paham maksud saya? Untuk kebaikan, ya, nggak usah beragama, tinggal baik doang. Bisa nggak kita baik tanpa beragama? Bisa. Untuk menunjukkan apa? Agama hanya mengafirmasimu untuk mengekangmu menjadi lebih baik. Jadi landasan kebaikan bukan tentang keajaran agama yang benar, bukan. Kebaikan tanpa agama pun kamu bisa baik. Tapi yang namanya kebenaran itu tentang definisi daripada definisi sesuai dengan realita gitu. Tentang apa itu Tuhan? Sebagaimana apakah kekuasaan Tuhan? Ya, bagaimana sifat daripada ketuhanan? Yang kita tahu, yang tidak ada satu titik pun kelemahan pada Tuhan. Kepada orang yang memediasikan menyembah Tuhan dalam bentuk patung menunjukkan apa? Dia mewakili daripada kehebatan Tuhan kepada kemahalemahan Tuhan dalam satu wadah patung. Menyembah manusia sama. Manusia yang dipandang maha lemah dengan Tuhan yang maha kuat, tiba-tiba manusia itu yang maha lemah, dalam cangkangnya yang maha lemah ada maha kuat, di mana itu menolak akal. Akal tidak akan percaya bahwa di maha kuat ada di dalam maha lemah, karena dua yang kontradiksi tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Ini gerak, ini diam. Pada satu waktu saya bilang ini gerak, ini diam. Satu waktu saya bilang ini gerak dan diam, nggak bisa. Dalam satu waktu dia tetap, kalau gerak nggak bisa diam, kalau lagi diam nggak bisa gerak. Tapi saya bilang ini gerak dan diam, nggak bisa. Sama seperti dalam satu wadah manusia, maha kuat dan maha lemah, nggak bisa. Maha lemah adalah manusia, maha kuat adalah Tuhan, nggak bisa dalam satu wadah. Karena seperti saya mengaku kepada kalian, aku adalah Tuhan. Apa yang kalian saksikan? Lu punya mata sama kayak gua, lu punya hidung sama kayak gua, lu punya mulut sama kayak gua, lu pasti makan dan lu pasti lapar dan lu pasti boker sama kayak gua. Apa yang lu pandang kelemahan, tapi kuat. Gimana? Nggak akan lu pernah dapati bahwa gua itu sang maha kuat, sang maha kuasa. Nggak ada yang namanya maha kuat ada di dalam cangkang maha lemah. Itu ditolakkan. Berkali-kali ditolakkan. Misalnya kita bahas daripada Al-Quran ketika Nabi Musa menolak masalah teofani. Dikatakan kepada Nabi Musa, apa yang dikatakan? Nih, apa yang dikatakan kepada Nabi Musa? Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada kaum yang tetap menyembah berhala, mereka berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka telah membuat berhala-berhala itu. Mana dia? Nah, mempunyai beberapa Tuhan ataupun berhala. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui ataupun sifat-sifat Tuhan. Sungguhnya kamu itu bodoh, kata Nabi Musa. Sungguhnya kamu itu nggak tahu sifat-sifat Tuhan. Artinya apa? Kaum-kaum tersebut menuntut teofani kepada Nabi Musa. Ya udah, Nabi Musa, kami tetap menyembah Allah, ya. Kami tetap mau menyembah Allah, tapi buatlah patung sebagai media kami menyembah Allah.
Kata sesungguhnya kamu tuh orang yang bodoh. Bagaimana patung yang bisa kamu hancurkan, kamu katakan lemah, bisa kamu hancurkan, bisa kamu bakar. Kamu mau Sang Maha Kuat ada di dalamnya sebagai mediasimu menyembahnya. Sungguh kamu tuh orang bodoh, rugi diberikan akal oleh Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Ya, itulah. Artinya apa? Al-Quran ini datang mencerdaskan kembali akhlak manusia, otak manusia. Nah, sedangkan kita melihat semua agama yang dikatakan benar oleh Bro Ade Armando adalah agama-agama yang memediasikan Tuhan ke dalam sebuah yang maha lemah itu, dalam makhluk. Artinya apa? Dia sedang memfitnah Tuhan. Andaikan Anda punya ibu, Bro Ade Armando, menurut Anda ibu Anda adalah orang yang baik, hebat dan segalanya. Ibu Anda adalah orang yang sangat sangat luar biasa, baik hati, dermawan. Tiba-tiba ada 8 orang yang menuliskan tentang ibu Anda. Ada yang katakan ibu Anda pembegal, ibu Anda perampok, ibu Anda pencuri, ibu Anda gini. Anda akan toleransi kepada mereka dan bilang, ya udah deh, apa yang kamu yakini, apa yang aku yakini gitu. Untuk satu sosok ibu Anda difitnah dengan 8 macam kriteria, Anda akan menerima. Makanya Al-Quran datang untuk menjabarkan bahwa Allah itu beda dengan apapun yang disembahkan oleh makhluk yang itu bukan Allah. Di mana disembahkan fa inna ma ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembahkan selain Allah itu berhala. Demikian Bro Ade Armando, itulah kegabrulan daripada Anda berpikir. Bro Ade Armando, sadarilah kebatasan daripada ilmu Anda. Jangan mencoba menjabarkan Al-Quran tanpa landasan ilmu. Itulah yang membuat Anda menjadi orang munafik, Bro Ade Armando. Kalau seandainya tidak setuju dengan ketentuan Islam, keluarlah dari Islam. Ya, lebih baik daripada berada dalam Islam mencoba menjabarkan Islam tapi nggak ada ilmu hingga dikritisi oleh banyak orang. Yang harus Anda bangun dalam polemik pikiran Anda, kenapa aku dikritisi? Dikritisi biasanya karena ada kesalahan, bukan karena ada kebenaran. Tapi kalau dipuji itu karena ada kebenaran. Sekarang yang memuji Anda bukan orang Islam sejati. Yang memuji Anda adalah golongan-golongan daripada kaum kafirin, daripada kaum Kristen yang bilang ya berani jujur, berani ini, berani. Bukan berani jujur, berani nggak ada ilmu, berani jadi bodoh. Makanya kayak gini. Makanya kalian memuji orang-orang yang tak punya ilmu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Saya Daman Huri, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi buat dukung channel ini. Bye.